gotta find my way to you. Sumber daya manusia aparatur yang kompeten dan kompetitif dapat diwujudkan melalui manajemen aparatur sipil negara yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa manajemen ASN diselenggarakan berdasarkan sistem merit yang tidak lagi membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Sistem merit dilaksanakan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Salah satu kriteria sistem merit berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pasal 134 Ayat 2 huruf D adalah memiliki manajemen karir yang terdiri dari perencanaan, pengembangan, pola karir, dan kelompok rencana suksesi diperoleh dari manajemen talenta sebagai salah satu kriteria dalam pelaksanaan sistem merit dalam pengelolaan manajemen ASN. Manajemen talenta merupakan salah satu upaya pengelolaan aparatur sipil negara untuk memperoleh talenta yang diprioritaskan untuk menduduki jabatan tertentu. Berdasarkan Pasal 179 Ayat 3, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, PNS. PNS yang merupakan bagian kelompok rencana suksesi dapat dinominasikan untuk mengisi lowongan sesuai dengan kebutuhan instansi. Apakah Anda merasa familiar atau pernah mengalami langsung kasus-kasus seperti ini? Tahukah Anda, kejadian tersebut termasuk dalam pelanggaran terhadap sistem merit? Namun, sebelum kita membahas lebih jauh, apa sebenarnya yang dimaksud dengan sistem merit? Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen SDM yang berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar, tanpa membedakan latar belakang politik, sara, dan faktor lain yang tidak relevan. Dengan sistem merit, diharapkan orang yang tepat dapat bekerja di posisi yang tepat. Dengan demikian, tata kelola pemerintahan negara menjadi lebih efektif, dan kualitas pelayanan publik dapat terjaga karena dilaksanakan oleh aparatur yang memiliki keahlian yang sesuai di bidangnya. Sistem merit juga menjamin jenjang karir yang jelas dan objektif bagi para ASN karena didasarkan pada proses dan hasil kinerja aparatur. Untuk menjamin pelaksanaan sistem merit, pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Jika Anda melihat atau mengalami langsung pelanggaran sistem merit seperti diskriminasi sara, persaingan untuk jabatan yang dihalang-halangi di instansi tempat Anda bekerja, Anda dapat melapor melalui mekanisme berikut. 1. Mengisi formulir pengaduan yang ditujukan ke Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN. 2. Menyampaikan laporan tersebut melalui fitur lapor KASN. Sebagai tindak lanjut, KASN akan meminta informasi dan memeriksa dokumen untuk pemeriksaan lebih lanjut, serta memberikan rekomendasi jenis hukuman berdasarkan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS. Dengan demikian, para ASN tidak perlu lagi khawatir berkarir di pemerintahan karena telah dijamin oleh sistem merit dan dilindungi oleh KASN. KASN menjamin sistem merit untuk aparatur Indonesia yang lebih unggul dan sejahtera. Tujuan MANAJEMENTA antara lain 1. Meningkatkan pencapaian tujuan strategis pembangunan nasional dan peningkatan kualitas pelayanan publik. 2. Menemukan dan mempersiapkan talenta terbaik untuk mengisi posisi kunci sebagai pemimpin masa depan, future leaders, dan posisi yang mendukung urusan inti organisasi, core business, dalam rangka optimalisasi pencapaian tujuan organisasi dan akselerasi pembangunan nasional. 3. Mendorong peningkatan profesionalisme jabatan, kompetensi dan kinerja talenta, serta memberikan kejelasan dan kepastian karir talenta dalam rangka akselerasi pengembangan karir yang berkesinambungan. 4. Mewujudkan rencana suksesi, succession planning, yang objektif, terencana, terbuka,
tepat waktu, dan akuntabel sehingga dapat memperkuat dan mengakselerasi penerapan sistem merit pada instansi pemerintah. 5. Memastikan tersedianya pasokan talenta untuk menyelaraskan ASN yang tepat dengan jabatan yang tepat pada waktu yang tepat berdasarkan tujuan strategis, misi dan visi organisasi, dan 6. Menyeimbangkan antara pengembangan karir ASN dan kebutuhan instansi. Prinsip manajemen talenta antara lain, objektif terencana terbuka tepat waktu akuntabel bebas dari intervensi politik bersih dari praktik KKN. Objektif yaitu proses dalam manajemen talenta ASN sesuai dengan keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi oleh pandangan atau penilaian subjektif pribadi. Terencana yaitu manajemen talenta ASN mempersiapkan suksesor pada masing-masing jabatan target yang akan lowong dalam perencanaan dan persiapan pada tahun sebelumnya secara sistematis dan terstruktur sesuai target. Terbuka yaitu informasi manajemen talenta ASN yang meliputi tahapan pelaksanaan, kriteria dan informasi penetapan talenta dapat diakses oleh seluruh pegawai ASN. Tepat waktu yaitu jabatan target dalam manajemen talenta ASN yang lowong dapat segera diisi oleh suksesor sehingga tidak terdapat jabatan lowong dalam waktu lama dan menjamin persediaan talenta dalam pengisian jabatan target. Akuntabel yaitu dilakukan sesuai standar pedoman yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan. Bebas dari intervensi politik yaitu manajemen talenta ASN bebas dari pengaruh dan atau tekanan politik. Bersih dari praktik KKN yaitu manajemen talenta ASN bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dukungan infrastruktur, antara lain peta jabatan yang sedang akan lowong dan jabatan kritikal, profil talenta, standar metode dan penilaian dalam metode asesmen center dan uji kompetensi yang ditetapkan secara nasional, standar kompetensi jabatan setiap instansi sesuai Permen Panrap. Tahapan akuisisi talenta antara lain 1. Identifikasi dan penetapan jabatan 2. Analisis kebutuhan talenta 3. Penetapan strategi akuisisi 4. Identifikasi, penilaian dan pemetaan talenta 5. Penetapan kelompok rencana suksesi 6. Pencarian talenta melalui mutasi rotasi antar instansi dan rencana penempatan talenta melalui penugasan atau penugasan khusus. Pengembangan talenta ASN yaitu dilaksanakan dengan 1. Akselerasi karir 2. Pengembangan kompetensi 3. Peningkatan kualifikasi. Prioritas akselerasi karir, pengembangan kompetensi dan peningkatan kualifikasi berdasarkan peringkat yang dimulai dari urutan tertinggi pada kotak manajemen talenta. Pengembangan kompetensi 1. ASN Corporated University dengan metode klasikal dan non-klasikal 2. Pembelajaran di dalam dan keluar kantor 3. Pengembangan kompetensi lain yang diperlukan. Peningkatan kualifikasi talenta. Peningkatan kualifikasi talenta dilaksanakan melalui tugas belajar. Lembaga yang bertugas menyelenggarakan akselerasi dan pengembangan kompetensi sebagai bagian dari penyelenggara manajemen talenta adalah LAN Lembaga Administrasi Negara. Tujuan retensi talenta. Talent retention bertujuan untuk mempertahankan posisi talenta dalam kelompok rencana suksesi sebagai suksesor yang akan menduduki jabatan target. Pelaksanaan retensi talenta. Retensi talenta dilaksanakan melalui rencana suksesi, rotasi jabatan, pengayaan jabatan, job enrichment, perluasan jabatan, job enlargement, dan penghargaan. Penempatan talenta dilaksanakan berdasarkan rencana suksesi dengan mengacu pada perumpunan berdasarkan kebutuhan strategis instansi pemerintah dan atau arah pembangunan prioritas nasional jangka menengah dan jangka panjang. Di mana dilakukan penempatan talenta? Penempatan talenta dapat dilakukan pada lintas instansi pemerintah,
baik pusat maupun daerah, sesuai kebutuhan nasional atau instansi. Khusus bagi talenta yang termasuk dalam kotak 9 dapat ditempatkan secara langsung pada jabatan target. Penempatan talenta instansi ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian berdasarkan rencana suksesi. Sementara untuk penempatan talenta pada level nasional ditetapkan oleh Menteri PANRB, dan untuk penempatan talenta nasional bagi pejabat pimpinan tinggi utama dan madya diusulkan oleh tim manajemen talenta ASN nasional kepada Presiden. Kemudian, penempatan talenta nasional selain jabatan pimpinan tinggi utama dan madya ditetapkan oleh tim manajemen talenta ASN. Pemantauan talenta, talent monitoring, dilakukan pada tahap pengembangan, retensi, dan penempatan. Suksesor yang telah ditempatkan pada jabatan kritikal dilakukan monitoring dan evaluasi selama 3 tahun untuk dilakukan penempatan kembali dalam jabatan. Penempatan kembali dalam jabatan dapat berupa promosi atau penempatan jabatan lain yang setara sesuai dengan hasil evaluasi dan kebutuhan pengisian jabatan kritikal selanjutnya. Secara periodik, pejabat pembina kepegawaian (PPK) melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan manajemen talenta instansi. Sementara untuk pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan manajemen talenta ASN nasional dilaksanakan setiap akhir tahun anggaran oleh tim manajemen talenta ASN dan dilaporkan kepada Presiden melalui Menteri PAN-RB. Instansi pemerintah melalui BKN menyelenggarakan sistem informasi manajemen talenta ASN yang terintegrasi secara nasional dengan sistem informasi ASN. Sistem ini akan memuat mulai dari profil dan rekam jejak talenta hingga jalur karir yang dapat ditempuh oleh talenta. Selain itu, bagi masing-masing instansi dan presiden apabila membutuhkan talenta dengan kualifikasi dan kompetensi khusus dapat diperoleh melalui sistem informasi manajemen talenta. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 3 Tahun 2020. Bimbingan teknis penerapan Peraturan Menteri PAN-RB adalah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan pengayaan substansi dan praktik-praktik penerapan manajemen talenta. Dalam pelaksanaannya, bimbingan teknis penerapan Permen PAN-RB Nomor 3 Tahun 2020 dilakukan sebanyak 3 kali dengan lebih banyak mengambil porsi daring mengingat situasi pandemik COVID-19 tahun 2020. Sementara 1 kali bimbingan teknis penerapan Permen PAN-RB Nomor 3 Tahun 2020 dilakukan sekali secara luring bertempat di Hotel Sultan Jakarta karena membutuhkan pendalaman pembahasan. Kesimpulan, pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah memiliki sebuah pola yang komprehensif mulai dari manajemen talenta ASN, penyelenggaraan manajemen talenta ASN sampai proses pendampingan ASN.